Siapkan setengah butir kelapa parut setengah tua, buang kulit arinya, kemudian tambahkan 1 sendok teh tepung maizena. Fungsinya untuk merekatkan kelapa agar nanti nggak pada rontok ketika sudah jadi kue putunya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, aduk sampai tercampur rata. 1 lembar daun pandan dan ini siap untuk dikukus. Siapkan panci kukusan, ini dikukus selama 10 menit ya, biar nanti kelapanya tanak sehingga nanti kue putunya itu nggak gampang basi. Setelah 10 menit, ini kelapanya udah mateng, kita angkat. Sambil menunggu kelapa parutnya sedikit hangat, sekarang kita siapkan cetakannya. Saya pakai cetakan kue apem seperti ini ya, kue putu juga banyak ya yang pakai cetakan kayak gini. Sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal. Karena kalau olesan minyaknya kebanyakan nanti kuenya susah mengembang. Nah, kalau kelapa parutnya udah mulai hangat, sekarang kita masukkan nih sedikit demi sedikit ke dalam cetakannya. Pastikan jumlah kelapanya ini pas untuk 25 cetakan ya. Jadi lebih baik kalian isi dulu 25 cetakan, baru nanti dipadatkan seperti ini biar nanti hasilnya pas. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Untuk adonannya, siapkan wadah, masukkan 1 butir telur. Ini saya pakai telur ukuran sedang. Untuk telurnya jangan telur dingin dari kulkas ya. Kalau telurnya dingin biarkan dulu sampai suhu ruang. Tambahkan 120 gram gula pasir atau sekitar 7 sendok makan. Kalau suka manis ini boleh ditambah 1 sendok makan lagi. Kemudian 1/4 sendok teh emulsifier, saya pakai Ovalet, boleh pakai TBM atau SP, pilih salah satu. Lalu kita mixer hingga kental putih dan berjejak dengan kecepatan paling tinggi, kurang lebih sekitar 8-10 menit atau menyesuaikan dengan kekuatan mixer masing-masing ya. Jika dalam waktu belum sampai 10 menit adonan sudah kental putih dan berjejak, maka itu sudah cukup. Nah, kira-kira seperti ini ya, adonannya udah pas banget. Jejaknya nggak akan tenggelam seperti ini. Kemudian tambahkan 125 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu biasa yang di warung-warung yang dijual kiloan. Dan tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka biar nanti hasil kue putunya itu lebih lembut, serta 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian 1/4 sendok teh garam. 1 sendok teh pasta pandan, kalau mau diganti dengan jus pandan juga boleh ya, sekitar 1 sendok makan. 125 ml air biasa, suhunya suhu ruang. Kemudian diaduk sampai tercampur rata, pelan-pelan aja menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Diaduk dari bawah ke atas sampai tercampur rata. Kalau mau pakai mixer juga boleh ya, pakai speed paling rendah, pelan-pelan aja dan juga jangan terlalu lama, jangan lebih dari setengah menit ya. Karena kalau terlalu lama nanti justru adonannya akan turun sehingga membuat kue putunya itu menjadi bantat. Adonan ini saya timbang beratnya sekitar 405 gram ya. Jadi percetakan ini diisi sekitar 16 gram. Ini kalau nggak ditimbang juga nggak apa-apa. Untuk ngisinya itu sekitar 3/4 cetakan atau batas garis bagian atas dari cetakan ya. Teman-teman bisa lihat batas umi ngisinya. Nah, kira-kira seperti ini ya, hanya sampai batas garis di bagian atas. Kalau sudah, ini siap untuk dikukus. Siapkan panci kukusan, pastikan airnya udah mendidih, lalu kita kukus kue putu ayunya. Ini dikukus selama 25 menit menggunakan api sedang. Tutup kukusannya, jangan lupa dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak menetes ke adonan. Nah, karena nggak cukup hanya 1 panci aja, ini Umi langsung pakai 2 panci ya. Tapi kalau mau dikukus 2 kali juga nggak masalah ya, 2 tahapan dia nggak akan mengembang di dalam wadahnya. Ini pun sama, kita kukus selama 25 menit. Kalau pakai panci kayak gini, tutup kukusannya nggak usah dilapisi kain. Nah, kita kembali ke kukusannya. Setelah 25 menit, ini kue putu ayunya udah mateng, siap untuk diangkat. Biarkan hingga sedikit hangat, baru nanti kita lepaskan dari cetakannya. Untuk kue putu ayu yang dikukus pakai panci ini pun juga udah mateng ya. Hasilnya sama-sama mengembangnya. Kita angkat. Setelah kue putu ayunya sedikit hangat, kita bisa lepaskan dari cetakan. Ditekan-tekan kayak gini aja, dihentak-hentakkan pelan-pelan.
Nah ini dia hasil kue putu ayunya udah jadi. Untuk pengemasannya bisa dibungkus menggunakan mika plastik seperti ini ya, biar nanti terhindar dari serangan lalat dan juga debu. Kemudian kita tutup dan di strapless, jadi lebih higienis. Harga mikanya juga termasuk murah banget, per mika ini cuma Rp70. Dan ini dia kue putu ayu ekonomisnya udah jadi. Gimana, bagus kan warnanya? Dan ini tuh nggak bantat sama sekali teman-teman. Umi udah 2 kali bikin ini. Resep pertama itu pakai 2 telur, resep kedua yang ini hanya pakai 1 telur aja. Untuk resep putu ayu ekonomis yang pertama dengan 2 telur, nanti linknya akan Umi sertakan di deskripsi, kalian tinggal cek aja. Rasa kue putu ayunya sangat enak, manisnya pas, ada krenyes-krenyes gurih dari kelapa parut. Ini enak banget, lembut, kempus-kempus dan gak bikin seret. Wangi pandannya juga enak banget. Ini gak kalah enaknya dengan kue putu ayu yang dibuat menggunakan santan. By the way, kalau teman-teman mau tetap pakai santan itu juga boleh ya. Jadi airnya itu nanti diganti pakai santan.